Halo semuanya, kembali lagi di Nalaria. Apa yang kalian bayangkan kalau kita ngomongin tentang peradaban di Afrika? Mungkin kita bakal bayangin peperangan, chaos, ataupun kita juga bisa kayak kebayang kelaparan di sana, atau juga bisa peradaban yang masih cukup rendah. Bayangan-bayangan tersebut wajar ada di benak kita semua, karena melihat kondisi beberapa negara Afrika pada masa sekarang ini. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau bangsa Afrika ini punya peradaban yang amat sangat maju dan juga ilmu pengetahuan yang cukup tinggi pada zaman dahulu. Kita bisa lihat bagaimana megahnya peradaban bangsa Mesir. Selain peradaban Mesir, di Afrika itu juga ada satu peradaban yang sangat penting di masanya, bahkan bisa menjadi rekanan dari Imperium Romawi. Peradaban itu adalah Kekaisaran Aksum. Kekaisaran Aksum ini kira-kira berdiri pada abad pertama Masehi. Lokasi dari kekaisaran ini berada di tanduk Afrika. Kalau pada masa sekarang ini di sekitar Ethiopia Utara dan juga negara Eritrea. Kekaisaran ini dibangun di dataran tinggi yang bernama Dataran Tinggi Tigray. Informasi tentang bangsa mana yang mendirikan Kekaisaran Aksum ini masih cukup simpang siur, karena minimnya informasi dan juga data-data dari kekaisaran ini. Ada peneliti yang berpendapat, Kekaisaran Aksum ini didirikan oleh orang-orang yang melakukan migrasi dari Jazirah Arab Selatan. Tetapi ada juga beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa Kekaisaran Aksum ini didirikan oleh suku asli bangsa Afrika itu sendiri. Dan ada juga pendapat yang menyatakan Kekaisaran Aksum ini didirikan oleh campuran dari bangsa migran dan juga pribumi Afrika. Kalau teman-teman mengetahui bangsa mana yang mendirikan Kekaisaran Aksum ini, silakan tulis aja di kolom komentar. Kekaisaran Aksum ini memang menjadi salah satu kekaisaran terbesar pada masa itu. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat salah satu filsuf Persia pada masa itu yang bernama Mani. Beliau berpendapat bahwa Kekaisaran Aksum ini menjadi salah satu dari 4 negara terkuat pada masa itu, selain Romawi, Persia, dan juga Cina. Pendapat itu cukup masuk akal setelah aku baca-baca informasi tentang Kekaisaran Aksum ini. Mari kita bahas beberapa indikator dari kebesaran Kekaisaran Aksum ini. Pertama-tama mungkin kita bisa lihat dari wilayah dan juga bagaimana politik internasional dari Kekaisaran Aksum ini. Walau tidak seluas Imperium Romawi, tetapi wilayah Kekaisaran Aksum ini cukup besar di masanya. Pada masa keemasan Kekaisaran Aksum ini, wilayahnya meliputi dari Eritrea, Ethiopia, Sudan, Yaman Barat, Arab Saudi Selatan, dan sebagian Somalia. Beberapa usaha perluasan wilayah ini dimulai dari abad ketiga. Pada masa itu, Kekaisaran Aksum mulai memasuki wilayah Arab Selatan. Ada suatu daerah yang bernama Tihama. Dan di tahun 350 Masehi, Kekaisaran Aksum merebut kerajaan Kush yang berada di Sudan. Pada saat itu, luas Kekaisaran Aksum ini mencapai 1,25 juta kilometer persegi. Cukup luas untuk dikatakan satu negara. Kalau kita bandingkan dengan negara saat ini, mungkin negara Niger memiliki luas wilayah yang hampir sama dengan Kekaisaran Aksum ini. Luas negara Niger ini 1,26 km persegi. Dan negara ini menjadi negara terbesar ketiga di Afrika Barat. Nah, kalau kita lihat politik luar negeri dari Kekaisaran Aksum ini, pada masa itu, di sekitar Laut Mediterania ada 2 kekuatan besar, yaitu Imperium Romawi Timur dan juga Kekaisaran Persia. Kekaisaran Aksum ini memiliki hubungan yang baik dengan Romawi Timur. Kekaisaran Aksum ini memiliki kerajaan tetangga yang berada di seberang Laut Merah. Kerajaan ini bernama Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini sendiri memiliki hubungan dengan Kekaisaran Persia. Jadi bisa dikatakan antara Kekaisaran Aksum dan Kerajaan Himyar ini mendukung 2 kekuatan utama di sekitaran Laut Mediterania pada masa itu. Dan di mana kondisi ini menimbulkan ketegangan politik di antara kedua kerajaan ini di masa mendatang. Kekaisaran yang besar tentu didukung dengan ekonomi yang stabil. Sejak masa awal didirikan Kerajaan Aksum ini, pada masa kepemimpinan Raja Zoskales, Aksum memiliki kota pelabuhan yang sangat sibuk pada masanya yang bernama Kota Adulis. Kota Adulis ini menjadi sibuk karena menjadi persimpangan dari 4 wilayah, yaitu Afrika, Arab, Asia, dan juga Yunani Romawi.
Atas dasar posisi inilah, Kekaisaran Aksum memiliki nilai tawar yang tinggi dalam perekonomian dunia pada masa itu. Komoditi ekspor dari Kekaisaran Aksum ini sendiri didominasi oleh sumber daya alam seperti logam besi dan juga emas, dan juga hasil-hasil pertanian. Selain itu juga, komoditi yang lain adalah seperti gading dan juga culabada. Semua komoditi itu ditukar dengan pakaian ataupun senjata-senjata perang, ataupun komoditi yang lainnya yang dibutuhkan oleh Kekaisaran Aksum ini. Jadi dapat dikatakan, pada masa itu, Kekaisaran Aksum ini memiliki kota pelabuhan yang sangat penting di masanya, sehingga mendukung kestabilan ekonomi dari Kekaisaran Aksum itu sendiri. Salah satu indikator dari peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari kepercayaan dan juga budaya masyarakatnya. Kalau dari sisi kepercayaan, di Kekaisaran Aksum ini, masyarakatnya menganut politeisme pada awalnya. Menurut sejarawan yang bernama Stephen Kaplan, politeisme di Kekaisaran Aksum ini mengalami perubahan, di mana hanya menyisakan dewa Astar sebagai dewa kuno, dan kemudian dewa-dewa lainnya digantikan dengan 3 dewa pribumi, yaitu Mahrem, Beher, dan juga Meder. Yang menariknya, di sekitar abad keempat atau tahun 330-an, ketika Kekaisaran Aksum ini dipimpin oleh Raja Ezana, salah satu raja termasyhur dari Kekaisaran Aksum ini, Raja Ezana ini mengkonversi kepercayaannya dan juga negerinya ini menjadi penganut agama Kristen. Sehingga Kekaisaran Aksum ini menjadi salah satu kekaisaran besar pertama yang menganut agama Kristen. Orang yang paling berjasa dengan penyebaran agama Kristen di Aksum ini bernama Uskup Frumentius. Uskup Frumentius ini yang juga merupakan seorang filsuf yang lahir di Tyre, Lebanon. Nah, atas dasar kesamaan agama inilah yang menjadikan hubungan spesial antara Kekaisaran Aksum dan juga Romawi Timur. Akan tetapi ada juga kejadian tragis yang disebabkan oleh agama ini. Seperti yang aku mention sebelumnya, Kekaisaran Aksum ini memiliki tetangga kerajaan, yaitu Kerajaan Himyar. Pada masa itu, Kerajaan Himyar ini diasosiasikan sebagai kerajaan Yahudi. Pada masa Kerajaan Himyar dipimpin oleh Raja Zunuwas, beliau mengkampanyekan anti-Kristen. Pada tahun 523, terjadi penyerangan dan penyiksaan terhadap umat-umat Kristen. Salah satu kejadiannya terjadi di kota Najat, kota perbatasan antara Arab dan Yaman. Kabar tragis ini akhirnya terdengar sampai ke telinga Kekaisar Romawi yang pada saat itu dipimpin oleh Justinus I. Beliau mengirim bala bantuan ke Kekaisaran Aksum untuk menyerang Kerajaan Himyar. Hingga pada akhirnya di tahun 525, Kerajaan Himyar ini runtuh karena penyerangan tersebut. Salah satu pimpinan dari penyerangan ini adalah Jenderal Abraha ataupun Abreha, yang pada masa mendatang akan kita kenal sebagai pimpinan dari pasukan gajah yang menyerang Mekah. Kita ngomongin tentang budaya di Kekaisaran Aksum ini. Kita akan melihat kemajuan dari budaya di Kekaisaran Aksum ini dapat dilihat dari beberapa tulisan yang mendokumentasikan dari sejarah Kekaisaran Aksum ini. Mereka sudah mengenal alfabet dan juga bahasa yang dinamakan dengan Giis atau Giis. Selain itu, diperkirakan sudah ada sekolah-sekolah penulisan pada masa Kekaisaran Aksum ini. Kekaisaran Aksum ini juga sudah mencetak koin-koin dari perak dan juga emas untuk sistem keuangan mereka. Percetakan uang koin ini dimulai dari Raja Endubis sampai dengan Raja Armah. Kira-kira dari tahun 270 sampai dengan tahun 610 Masehi. Koin-koin ini dicetak dengan gambar raja dan juga beberapa ornamen seperti salib ataupun bulan dan bintang. Selain itu juga kita bisa melihat hasil budaya dari Kekaisaran Aksum ini dari obelisk, tugu-tugu perjuangan, ataupun juga runtuhan-runtuhan bangunan masih menyisakan seni-seni arsitektur dari Kekaisaran Aksum pada masa lampau. Sejarah ini memperlihatkan bahwa bangsa Afrika juga sudah memiliki peradaban yang sangat baik pada masa lampau. Kalau sedikit kita perbandingkan, prasasti tertua yang ada di Indonesia sampai pada masa ini, yaitu Prasasti Kutai, tertulis di tahun 375 Masehi. Sedangkan pada tahun 330, di Kekaisaran Aksum ini sudah mencapai masa keemasannya.
Dan bahkan agama Kristen sudah dikonversikan menjadi agama kekaisaran. Hal itu memperlihatkan bahwa bangsa Afrika, khususnya Ethiopia pada masa itu, sudah memiliki peradaban yang sangat baik. Mungkin ada banyak hal yang menjadikan bangsa Ethiopia pada masa ini mengalami fluktuasi baik dari sisi sosial, ekonomi, dan juga keamanan negaranya. Mungkin mereka bisa mengingat bagaimana dulu bisa sama-sama duduk bersama Imperium Romawi. Hal itu bisa membesarkan bangsa mereka. Selain itu juga, sejarah ini juga menjadi pengingat dan juga penyemangat kita untuk menciptakan peradaban yang baik di kemudian hari tanpa memandang rendah bangsa ataupun negara lainnya. Sekian Nalaria kali ini. Kalau teman-teman mau koreksi, mau nambahin, atau punya pendapat lain tentang video ini, silakan tulis aja di komentar ya. Kalau kalian suka, silakan subscribe, like, dan juga share video ini. Ataupun kalian punya masukan, kritikan, ataupun saran, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video Nalaria. Sampai jumpa di video-video Nalaria selanjutnya.